Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarna TV bersama saya, Teresia Ginting. Pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar bersama perusahaan daerah Pasar Horas Jaya atau PDPHJ akan segera melaksanakan relokasi lanjutan bagi pedagang eks Gedung 4 Pasar Horas. Langkah ini diambil seiring rencana perobohan gedung yang terbakar pada September 2024 sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penataan ulang kawasan pasar. Kebakaran yang melanda Gedung 4 Pasar Horas menyebabkan 356 pedagang kehilangan tempat usaha. Sebagai respon awal, pemerintah kota dan PDPHJ menyediakan 384 unit lapak relokasi. Tempat relokasi yang disediakan berada tepat di depan Gedung 4 Pasar Horas atau di bagian badan jalan yang ada di Jalan Merdeka. Pemilihan tempat relokasi sementara setelah kebakaran terjadi adalah keinginan dari para pedagang yang terdampak langsung. Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan bahwa hanya 160 pedagang sah yang menempati lapak yang tersedia. Sebanyak 111 lapak lainnya digunakan oleh pihak yang bukan korban terdampak kebakaran. Sementara itu, dari 160 pedagang sah, 49 ditempatkan di Balerong Raja Wali Paruasan, 11 tukang jahit dan 1 penjual minuman kopi di Gedung 2 lantai 3 Pasar Horas, dan sisanya memilih untuk tidak menempati lapak dengan berbagai alasan pribadi. Setelah dilakukan sosialisasi dan mediasi yang panjang antara pemerintah kota dan pedagang, akhirnya ditemukan hasil yang disepakati bersama, yaitu dilakukan perobohan Gedung 4 dan relokasi lanjutan untuk para pedagang yang terdampak. Direktur Utama PDPHJ Bolmen Silalahi mengatakan bahwa Gedung 4 yang terbakar direncanakan akan dirobohkan pada bulan Juni 2025 dengan estimasi pengerjaan selama 5 hingga 6 bulan. Baik, yang pertama tentunya lapaknya disediakan, atapnya akan dibuat sehingga pedagang tidak kepanasan atau tidak kehujanan ketika hujan turun. Nah, lantas untuk fasilitas lainnya tentunya kita siapkan juga kamar mandinya, kita siapkan juga drainase yang bagus sehingga pengunjung nyaman, kan itu yang penting, pengunjung nyaman berbelanja ke sini, dan kita harapkan ini menjadi pasar baru yang menarik perhatian masyarakat Siantar juga. Masalah subsidi sebenarnya ini harus kita tanyakan nanti ke Pemko, boleh aja diusulkan, tapi nanti tentunya Pemko kan akan melihat anggarannya. Kita kepada pedagang berharap yang pertama ya bersabarlah dengan keadaan ini karena ini adalah bencana alam ya. Kita percaya di balik semua bencana tentu pasti ada hikmahnya, dan kedepannya kita berharap bisa lebih baik ya. Kita mulai ketika pedagang ini pindah ke tempat relokasi sementara ini, kita kasih gambaran yang enak, nanti kita kasih image yang baik ke masyarakat supaya makin banyak pengunjung, sehingga kedepannya ini bisa menjadi titik balik bahwa Pasar Horas itu atau pedagang itu sebenarnya bisa rapi, bisa memberikan suasana nyaman kepada pengunjung nanti di tempat ini. Nah, untuk jangka panjangnya tentunya kita berharap, ini kan kita tahu Pemko ini sedang berusaha, ini sedang proses terus untuk pembangunan Gedung 4 ini, pembangunan yang baru ya. Secepatnya kita harapkan itu bisa terlaksana oleh Pemko, dan kita harus dukung, masyarakat juga kita minta mendukung, memberikan semangat baik kepada pedagang maupun kepada Pemko supaya cepat terrealisasi pembangunan Gedung 4 itu. Selama proses perobohan dilakukan, pedagang akan direlokasi kembali ke area bawah Jalan Merdeka untuk memastikan kelancaran perobohan dan keselamatan bersama. Perobohan gedung sepenuhnya akan dibiayai oleh pemerintah kota dengan rincian anggaran dan pelaksanaan proyek yang masih dalam tahap observasi. Selama masa relokasi, pedagang terdampak kebakaran tidak dikenakan biaya retribusi. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pedagang sambil menunggu pembangunan kembali Gedung 4 selesai. Tim Liputan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarna TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumo Terkini Evarna TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Teresia Ginting, terima kasih dan sampai jumpa.